Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bertemu dengan kalian di siang hari ini anak-anak. Ibu ingin bertanya sebelumnya, apakah di sini kelas 10 IPS 1? Baik, kalau benar. Sebelum Ibu menjelaskan materi, Ibu ingin kalian berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu Ibu ingin memperkenalkan diri dahulu ya anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Haliza Safira, bisa dipanggil dengan Ibu Haliza atau bisa dipanggil dengan Ibu Fira. Di sini Ibu merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Indraprasta PGRI atau Unindra. Jadi Ibu ingin menjelaskan materi tentang apa sih itu layanan informasi. Pasti kalian ada yang ingin tahu kan, apa sih itu Bu layanan informasi? Nah, baik. Jadi, layanan informasi adalah kegiatan yang diberikan kepada peserta didik agar peserta didik tersebut dapat mengetahui informasi, dan dapat memahami bahkan diterapkan oleh kehidupan sehari-harinya. Jadi, kalian ini remaja kan, bahkan rasa ingin tahunya itu dalam. Jadi kalian ingin mencari tahu tentang bagaimana minat kalian, bagaimana bakat kalian, bahkan karir kalian selanjutnya ke depan bagaimana. Apakah ada yang ingin melanjutkan ke jenjang pernikahan? Baik, kalau bisa jangan dahulu ya anak-anak. Kalau bisa kalian kejar karir dan pekerjaan kalian dahulu, baru nanti kalian bisa ke jenjang pernikahan. Baik, Ibu akan menjelaskan selanjutnya materi yang berkaitan dengan layanan informasi. Contohnya layanan informasi yaitu bagaimana strategi mencari dan disenangi oleh teman. Jadi kita semua tuh ingin merasa dipilih, dilihat, diperhatikan, bahkan dihargaikan oleh teman-teman kita. Jadi dalam dinamika kelompok itu, anak yang dipilih dan populer biasanya memiliki nilai tersendiri dalam menerima atau menolak seseorang untuk menjadikan anggota kelompok. Nilai-nilai tersebut biasanya berbeda-beda tergantung dari kelompok itu sendiri. Namun demikian, ada sifat atau pola perilaku yang disenangi remaja dan ada yang membuat remaja dijauhkan oleh teman-temannya karena cenderung memilih-milih teman yang memiliki kesamaan minat, bakat, bahkan nilai-nilai yang dapat dimengerti dan membuat suasananya aman. Jadi kalian pasti pernah dong merasakan kayak teman kalian itu memilih teman, misalkan yang baik dengan yang baik, misalkan yang populer dengan yang populer, misalkan yang seperti itu anak-anak. Jadi kalian pasti pernah dong mengalami seperti itu. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan bahwa menurut teori yang dikemukakan oleh John Wesentrock, yaitu strategi untuk mencari dan disenangi teman itu yang pertama itu dengan menciptakan interaksi. Mempelajari teman merupakan modal awal untuk membangun interaksi. Kita dapat menentukan orang-orang baik untuk dijadikan teman. Selanjutnya, interaksi dapat dibangun melalui perkenalan langsung yang diawali dengan memperkenalkan diri sendiri dan memulai pembicaraan, misalnya dengan menanyakan nama, alamat, minat, dan aktivitas favorit dan lain sebagainya. Jadi dengan cara menciptakan interaksi, jadi kita tuh harus berani terlebih dahulu membangun interaksi kepada teman-teman kita, seperti kita menanyakan yang tadi, alamat, nama, minat, dan lain sebagainya. Yang kedua, bersikap menyenangkan, baik, dan penuh perhatian. Kesan pertama yang menyenangkan adalah hal yang penting di awal interaksi, yang meliputi penampilan yang menarik, sikap yang sopan, tenang, dan gembira. Jadi sebelum melakukan interaksi nggak mungkin dong kalian itu dengan wajah yang kusam memulai interaksi dengan teman kalian. Jadi apabila kalian ingin melakukan interaksi dengan teman kalian itu harus terlihat senang dan gembira, bahkan tenang, seperti itu. Yang kedua, ada tingkah laku prososial. Jadi tingkah laku prososial adalah tingkah laku yang dianggap baik oleh kebanyakan orang, seperti jujur, dapat dipercaya, dan mau memberitahu hal yang sebenarnya.
menjaga janji, murah hati, mau berbagi dan menolong dan bekerja sama sesama teman. Jadi tingkah laku prososial ini dibagi lagi anak-anak menjadi dua. Contohnya menghargai diri sendiri dan orang lain. Orang yang memiliki sikap dan kepribadian yang positif dengan tetap menjadi diri sendiri, seperti mau menghargai orang lain, mendengarkan orang lain berbicara, terbuka kepada orang lain, sopan, ramah, lucu, dan berpakaian rapi, lebih disukai oleh orang lain. Jadi kita harus menghargai pendapat orang lain, menghargai apabila orang lain berbicara, maka orang lain tersebut akan menghargai diri kita juga. Yang kedua itu menyediakan dukungan sosial, aktivitas yang menunjukkan kepedulian seperti memberi pertolongan, nasihat, pujian, motivasi, atau melakukan kegiatan bersama seperti belajar bersama, bermain bersama, duduk berdekatan, atau dalam kelompok yang sama dapat menguatkan hubungan dengan teman sebaya. Jadi seperti itu. Ada perilaku jika kita lakukan dapat menjauhkan kita dari teman yang enggan dekat dengan kita, yaitu perilaku psikologis, di mana perilaku yang merusak reputasi dan menyakiti teman kita. Contohnya yaitu berburuk sangka. Jadi kita nggak boleh berburuk sangka kepada teman kita. Jadi teman kita berpikiran bahwa dirinya itu kurang baik bergaul dengan kita, jadi dirinya itu nggak pantas bergaul atau berteman dengan diri kita karena kita sering berprasangka buruk kepada teman kita tersebut. Selanjutnya ada sikap diri yang negatif, yaitu berbagai kebiasaan yang tidak baik seperti berkata kotor dan kasar. Jadi misalkan kita berkata kotor dan kasar, teman kita tuh jadi enggan dekat sama kita. Maksudnya kayak kamu berbicara kotor dan kasar sih, jadi aku enggan dekat sama kamu, seperti itu. Jadi kita harus berbicara baik dan sopan kepada teman kita agar teman kita mau dekat dengan kita. Selanjutnya ada perilaku antisosial, yaitu perilaku menata hidup bermasyarakat, bersosial yang muncul dari dalam diri. Jadi kita tuh hidup nggak bisa sendiri kan, jadi kita tuh membutuhkan orang lain. Maka dari itu kita harus hidup bersosial, membantu teman, bersosial dengan masyarakat misalkan dengan tetangga kalian di rumah. Jadi seperti itu. Jadi antisosial itu harus dijauhkan dari diri kita apabila kita ingin mempunyai banyak teman, seperti itu. Ada beberapa tindakan yang harus dilakukan bagi remaja dan mengolah tekanan negatif dari teman sebaya. Di antaranya, jadi misalkan kalian pernah mendengarkan kayak setiap teman tuh pasti ada saja ya yang kayak geng-gengan seperti itu. Jadi caranya itu dengan jauhi teman yang melakukan tekanan kepadamu. Jadi apabila kita diberikan tekanan oleh teman kita, maka kita harus menjauhkan teman seperti itu. Kedua itu dengan cara tolak dengan tenang dan kalem. Misalkan kita diajak oleh teman kita nih, misalkan untuk bolos sekolah, kita harus tolak dengan tenang dan kalem. Misalkan kayak dengan maaf ya, aku tidak mau bolos sekolah, seperti itu. Tolak dan tenang dengan kalem. Selanjutnya ada tolak dan tanya temanmu. Misalkan kayak untuk kita tolak kan, terus udah gitu kita tanya untuk apa kamu berbolos sekolah, mengapa kamu berbolos sekolah, seperti itu. Selanjutnya ada utarakan perasaanmu itu dimana kayak kita bilang sama teman kita bahwa aku tidak ingin berbolos sekolah karena aku tidak ingin mengecewakan orang tuaku misalkan. Jadi dari situ aku tidak ingin berbolos sekolah, tidak ingin mengikuti ajakan darimu. Selanjutnya manfaatkan orang tuamu sebagai alasan. Nah, yang barusan ibu bilang kan, bahwa misalkan teman kita mengajak kita untuk berbolos sekolah, terus kalian manfaatkan orang tua kalian. Misalkan kayak aku nggak boleh sama orang tuaku, aku nggak pengen orang tuaku marah apabila aku berbolos sekolah, seperti itu contohnya. Selanjutnya tegas pada pendirianmu. Jadi kalian itu nggak boleh labil. Misalkan kalian ada ajakan lagi dari teman kalian, misalkan kayak ayo bolos aja nggak apa-apa, nanti kita kesini. Jadi kalian tuh harus punya pendirian bahwa kalian misalkan tidak ingin berbolos,
eh, dan manfaatkan orang tua kalian, bahwa misalkan kayak aku takut orang tuaku marah apabila aku berbolos sekolah, seperti itu anak-anak. Jadi ibu review lagi ya, bahwa layanan informasi itu merupakan layanan yang diberikan kepada peserta didik agar peserta didik dapat mengetahui, memahami, bahkan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tadi Ibu sudah menjelaskan materi yang berkaitan dengan layanan informasi, strategi bagaimana dapat disenangi dan mempunyai banyak teman, seperti itu. Setelah itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat ya anak-anak. Jadi pesan Ibu, kalian harus bisa memilih teman yang baik untuk diri kalian masing-masing, dan jauhkan hal-hal negatif yang membawa atau menjerumuskan kalian ke menjadi tidak benar. Jadi kalian harus punya pendirian dari diri kalian sendiri. Jadi kalian harus pintar memilih teman, dan mau menghargai orang lain berbicara. Maka dengan cara menghargai orang lain berbicara, maka orang lain tersebut akan menghargai diri kita. Baik, sampai situ aja yang dapat Ibu jelaskan anak-anak. Kurang lebihnya mohon dimaafkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.